hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Rifan, silakan pimpin doa. Baiklah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Hari ini ada yang tidak berangkat nggak? Apa? Hadir semua, Bapak. Oke, hadir semua ya. Kelihatannya masih pada lemes banget sih. Iya, Emang belum Pak. sarapan, Pak. Hujanan. Belum sarapan. Coba kita speaking dulu ya. Hai. Tetap semangat, udah tahu kan? Sudah. Coba berdiri. Satu, dua, tiga. Tepuk semangat. 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 Oke, udah pada semangat ya. Silakan duduk kembali. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu cahaya? Tidak tahu, Pak. Saya lampu toh, Pak. Iya, cahaya seperti lampu, terus Warna putih, Pak. Matahari. matahari, Api. api, iya, Petir, Pak, petir. petir ya bisa petir. Nah, jadi cahaya itu adalah energi yang terbentuk dari gelombang elektromagnetik yang dapat ditangkap oleh mata manusia. Nah, jadi cahaya itu berasal dari sumber cahayanya sendiri. Nah, benda yang dapat menghasilkan cahaya itu disebut sumber cahaya. Nah, tadi contohnya disebutkan ya. Nah, terus kita sekarang coba nyimak videonya terlebih dahulu. Halo teman-teman, bermain di alam bebas merupakan sesuatu yang menyenangkan, bukan? Wow, tapi tidak ketika hujan. Hei, lihat, ada matahari. Wah, ada pelangi. Bagaimana bisa? Ayo, aku akan menunjukkan kalian melihat proses terbentuknya pelangi. Kalian bisa membuat pelangi dengan alat-alat sederhana. Di sini ada segelas air dengan cermin di dalamnya. Matikan lampu atau buatlah ruangan dalam keadaan gelap. Kemudian, ambil senter. Coba sorotkan senter ke arah cermin yang ada di dalam gelas. Cermin itu akan terlihat memancarkan cahaya, bukan? Apa kalian tahu cahaya putih dari senter membuat 7 warna? Ya, tentu. Sekarang, coba ambil kertas dan perhatikan ada berbagai macam cahaya yang dipantulkan. Warna apa sajakah itu? Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, atau biasa kita sebut dengan magicubibinium. Sekarang aku akan jelaskan bagaimana pelangi bisa terbentuk. Tetesan hujan bagaikan cermin di dalam gelas yang berisi air. Sinar matahari yang memantul ke arahnya akan berubah menjadi warna-warna yang berbeda. Nah, di saat itulah kalian bisa melihat pelangi. Ingat, pelangi hanya bisa dilihat ketika hujan dan matahari ada di waktu bersamaan. Ketika cahaya matahari menembus air, cahaya itu dibelokkan sehingga menghasilkan pantulan warna yang berbeda. Tahukah kalian, sebenarnya pelangi itu berbentuk lingkaran. Tetapi karena kita melihatnya dari bawah, jadi kita hanya melihatnya dalam bentuk setengah lingkaran saja. Nah, kalian sudah tahu bagaimana pelangi bisa terbentuk, bukan? Jadi sekarang, kapanpun ketika hujan, mungkin juga ada matahari, siapa tahu. Oke, tadi sifat cahaya apa? Ada yang tahu nggak? Matahari bertemu air hujan. Nah, jadi tadi itu namanya
sifat cahaya yang dapat diuraikan. Nah, untuk mengetahui sifat-sifat selanjutnya, Bapak akan bagikan kalian dua kelompok. Nah, nanti setiap kelompoknya akan mempunyai proyek. Bikin apa, Pak? Bikin apa, Pak? Bikin apa, Pak? Jangan susah-susah, Pak. Nanti aja, Enggak, Nggak gampang mau. dong. Sama aja, Pak. Nggak mau. Yang susah buat laki-laki aja. Apa itu? Nih, Bapak jelasin dulu ya. Buat kelompok yang pertama itu perhatikan. Nah, jadi di sini juga ada langkah-langkahnya. Nah, percobaan pertama itu menggunakan senter, cermin. Selanjutnya kalian pantulkan saya senter menggunakan cermin. Itu cerminnya ada dua buat apa, Pak? Bisa dipantulin lagi coba. Oh, coba-coba. Coba. Mana, Pak? Oh, iya. Tuh, jadi mantul lagi ke sana. Oh, itu tuh. Tuh di atas. Iya. Yeay. Tuh, silo gas, silo. Wow. Kalau itu apa, Pak? Nah, kalau ini cahaya dapat menembus benda bening. Coba. Tuh, jadi cahaya bisa tembus. Nah, kalau misalkan kita ke benda yang bukan kaca seperti kayak gini tuh nggak bakal tembus. Oh, iya. Coba kalau di kacamata, Bapak. Tuh, Oh. ada cahayanya. Wow, keren. Nah, terus kalian isi. Pak. Kesimpulan dari kelompok kalian. Pak. Bapak kasih waktu 5 menit. Ansel, namaku Ansel. Siapa? Sudah, Bapak. Ayo, sudah belum? Sudah. Nah, sekarang setiap kelompoknya diwakili untuk maju ke depan. Enggak. Praktek di depan, Pak. Ya, sekalian dipraktekin gimana? Oh. Maju kemana? Semua boleh, perwakilan boleh. Gantian. Gantian, Pak. Gantian, Bapak dulu. Nah, Aku yang ini. Iya. Oke, kelompok pertama. Kita Coba. mau presentasi gimana cahaya itu bisa mantul ke kaca, guys. Ah, silau. Jadi kayak cahaya mana ya? Itu. Tar dulu dulu. Jangan jauh-jauh, coba. Tuh ada cakara. Ini. Gimana sih? Coba kamu kata sama ya. Tuh. Itu jalan. Tadi itu di layar itu. Oh iya. Oke, nah, jadi ini sifat cahaya apa? Sifat cahaya Dipantulkan ketika terkena kaca. Oke, tangan. Duduk, Kak. Duduk, Bapak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Oke, kelompok selanjutnya. Iya, dapat cahaya. Ayo. Ih, dapat kacamata. Tuh. Coba dipraktekin gimana, Pak? ini Pak, ada ini Pak. Iya. Oh iya, itu ada. Namanya apa itu? Cahaya. Menembus benda bening. Oke, apa kesimpulan dari kelompok kalian? Jadi cahaya akan timbul jika menembus benda bening, Pak. Oke, beri tepuk tangan. Ya, silakan duduk kembali. Pak. Ya, kita mau kenalan dulu tadi. Bilang apa, Pak?
Nah, jadi sifat saya itu sebenarnya ada 6. Yang pertama, merambat lurus. Nih, misalkan ada benda kita ada ini. Nah, misalkan kayak gini nih. Nah, jadi sayanya dapat tetap bisa. Oh, bisa pakai kertas, bisa tak Pak? Coba. Bisa. Coba Pak. Ini Pak, diginiin tak Pak? Terus? Nih, terus tuh, tetap Oh, dapat iya. tembus selagi melewati lubang. Oh. Kalau ininya bengkok-bengkok nanti gimana Pak? Tembus nggak? Enggak bisa karena terhalang. Nah, terus yang kedua tadi kan udah dipraktekin ya, saya dapat dipantulkan. Terus yang ketiga juga menembus benda bening. Nah, terus yang keempat dapat dibiaskan. Nah, jadi nih, misal Dibiaskan. ya, jadi nih misalnya ada air dimasukin pensil tuh, jadinya belok. Oh iya Pak, iya Pak. Tapi itu aslinya lurus ya Pak? Iya, hasilnya lurus. Nah, terus yang kelima kan tadi udah dijelasin. Jadi pelangi diuraikan. Terus yang terakhir itu membentuk bayangan. Pak, kalau tuh. bikin pelangi sendiri, kalau sama senter sama air jadi nggak Pak? Bisa. Oh bisa. Nanti kalian coba aja di rumah ya. Iya Bapak. Oke, nah terus yang terakhir membentuk bayangan. Nah, coba kan ini ada cahaya nih. Ya. Coba kalian lihat ada bayangannya nggak meja atau Ada. tangan kalian? Ada. Ya, oke. Wah banyak. Kenapa itu ada bayangan Pak? Karena ada cahaya tak Pak? Iya, karena adanya cahaya, terus tangan kalian ada di sini, jadinya dapat membantu. Oh iya baik Bapak. Nah, oke, jadi kalian udah paham semua belum? Paham. Ada yang bisa nyimpulin nggak pembelajaran hari ini? Nenek. Nenek Pak, Pak, Nenek. Nenek aktif banget Pak. Jadi kesimpulan pelajaran hari ini adalah cahaya itu bisa dipantulkan melalui kaca, terus juga ya yang menembus benda yang bening, kemudian juga apa teman-teman? Oh iya dibiaskan tuh tadi yang pintu. Oh iya, air. Ya kayak gitu Terus Pak. pelangi. Oke, ya betul. Nah, jadi sifat-sifat saya itu bisa dipantulkan, tembus benda bening, dibiaskan, diuraikan, dan membentuk bayangan. Nah, coba sekarang Bapak mau kalian nyanyi lagu ini. Ada. Nadanya Pak. Coba Nadanya contohin itu Pak. kayak abang tukang bakso. Contohin dulu Pak, contohin. Sorry, Pak. Ada 6 macam sifatnya cahaya, 1 merambat lurus, 2 dipantulkan, 3 bisa tembus benda-benda yang bening, 4 dibiaskan, 5 diuraikan menjadi pelangi. Jika kena benda membentuk bayangan, itu sifat keenam. Ayo, coba kalian nyanyi. 1, 2, 3. Ada 6 macam sifat cahaya, 1 merambat lurus, 2 dipantulkan, 3 bisa tembus benda-benda bening, 4 dibiaskan, 5 diuraikan menjadi pelangi. Jika kena benda membentuk bayangan, itu sifat keenam. Cukup ya pembelajaran hari ini. Ya, Ya Pak. Pak. Kayak sebelum kalian pulang, alangkah baiknya kalian berdoa dulu supaya selamat di jalan. Ya, Rifan, Baik, Pak. mungkin doa. Setelah belajar, sebelum pulang kalau baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul
Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.